Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 261 sampai 262 atau episode 287 sampai 288 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di hutan es yang luas, pemandangannya indah. Es batu hitam yang berbeda membentuk segala macam pemandangan, dan di dalamnya, hidup sekelompok binatang yang sangat bodoh tapi sangat menakutkan. Beberapa besar dan sebagian kecil, dan menurut ukurannya, mereka telah membentuk wilayah mereka sendiri. Ini sepenuhnya alam bawah sadar. 1000 binatang buas terlemah ada di tingkat semesta, dan yang terkuat ada di puncak penguasa sektor. Dari mereka yang telah mencapai tingkat itu, dari pandangan Luo Feng, ada 12 dari mereka. Dan di antara binatang tingkat penguasa sektor 9, 3 dari mereka sangat megah, salah satunya adalah 2 km panjangnya, seperti kadal raksasa, dengan sisik yang dibentuk oleh es yang terlihat jelas. Ada lagi yang berbentuk humanoid, dan tingginya 800 meter, seperti binatang boneka otomat raksasa. Yang terakhir adalah binatang tipe burung dengan 6 sayap es. 3 binatang penguasa sektor puncak ini masing-masing mengambil 3 wilayah hutan, dan di sekitar mereka adalah kelompok besar binatang buas lainnya. Aku terjebak dari kedua ujungnya, apa yang harus aku lakukan? Luo Feng dengan pelan mengurangi kecepatannya, karena kaget. Dengan pandangan sekilas, dalam area 1000 km, 1000 binatang buas semuanya perlahan dan bodoh menoleh, untuk melihat Luo Feng. 100 yang paling dekat dengan pintu masuk gua tidak ragu-ragu ketika mereka meraung, secara bersamaan terbang atau berlari, beberapa kilatan, seperti energi 10.000 kuda mengalir ke arahnya. Membunuh semua makhluk yang bukan binatang buas. Kesadaran dan kecerdasan binatang ini sangat sederhana. Namun, itu telah memberikan prajurit yang tak terhitung jumlahnya mencoba sakit kepala di Gunung Iblis. Tidak ada cara untuk tidak menjadi musuh mereka. Juga, mereka adalah bentuk kehidupan yang istimewa, karena mereka tidak memiliki jiwa. Bahkan jika mereka diiris menjadi ribuan atau ratusan atau potongan-potongan, mereka masih hanyalah bongkahan es. Namun, bongkahan es khusus ini diresapi dengan kesadaran tunggalnya, yang tahu di mana mereka sebenarnya disimpan. Juga, serangan jiwa benar-benar tidak berguna melawan mereka. 1000 binatang buas bergegas pada saat yang sama, hutan es bergemuruh, dan lapisan es segera pecah. Sialan. Luo Feng menatap dan menggerutu, aku hanya harus mengambil risiko. Dia menjadi seberkas cahaya dan bentrok langsung pada binatang yang akan datang. Karena aura energi Luo Feng tidak terlalu kuat, maka 100 binatang buas yang tertarik padanya, dan yang terkuat di antara mereka hanya penguasa sektor level 1 atau 2. Selebihnya adalah penguasa domain atau tingkat alam semesta. Dan Luo Feng yang menjadi seberkas cahaya, titik terkuat klan Mosa adalah akselerasi instan. Luo Feng bentrok dengan cakar binatang tingkat 8 atau 9 semesta. Dia memegang pisau bayangan darah dan segera menusuk dengan marah pada 4 hewan lapis baja cakar yang berlari ke arahnya. Tingkat domain 9 dibandingkan dengan tingkat alam semesta 8 atau 9, perbedaan besar dalam kekuatan memungkinkan Luo Feng untuk langsung menembus binatang ini. Gemuruh. Bongkahan es yang tak terhitung pecah dan Luo Feng menembus langsung ke tubuhnya. Saat dia memasuki tubuhnya, ucap Lu Feng dengan mata berkilau. Seketika energi hitam menelan tubuhnya secara instan dan dengan cepat berkumpul dan membentuk beruang es yang lucu dan imut. Tampilannya benar-benar mirip dengan binatang buas pertama yang dibunuh Luo Feng, hanya tingginya jauh lebih rendah, hanya membentuk binatang setinggi 8 meter. Kemampuan alami dari cloning Mosa. Energinya benar-benar cocok dengan binatang buas yang telah dia bunuh sebelumnya. Sebenarnya sebagian besar binatang buas memiliki energi yang hampir sama. Satu-satunya perbedaan adalah tingkat kekuatan. Tentu saja, energi manusia dan binatang buas benar-benar berbeda. Ini mungkin tampak lambat, sebenarnya sejak Luo Feng mencapai hutan es dan bertemu dengan binatang buas dan bergegas ke arah mereka. Itu seperti Mars yang akan memukul bumi.
Ada ledakan besar. Bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, tanah dipenuhi dengan semua jenis es. Binatang beruang es setinggi 8 meter yang sepenuhnya terbentuk dengan energi alam semesta level 3 berjalan keluar dari ledakan, mengeluarkan raungan rendah. 100 binatang buas lainnya segera melambat dan dengan cepat mencari sasarannya, manusia itu. Namun, mereka tidak bisa melihatnya. Dengan kecerdasan yang bahkan lebih sederhana daripada kucing atau anjing, mereka bahkan tidak akan berpikir tentang mengapa manusia lenyap. Binatang buas hanya tahu satu hal, karena mereka tidak dapat menemukan manusia, mereka berbalik dan kembali ke cara hidup lama mereka. Penguasa sektor Wookiee telah menjadi bola api yang lengkap, mengejar targetnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu pasti dia. Level 9 alam semesta dan dia bisa mendeteksi aku lebih awal. Dan ketika dia melarikan diri, kecepatannya mencapai tingkat yang luar biasa. Dia pasti memiliki beberapa teknik khusus atau harta karun khusus. Dan ini jelas bukan sesuatu yang dimiliki para pejuang lautan bintang 9. Mata sektor Tuan Mata Wookiee terbakar. Pastilah target yang dituju oleh dewa, hanya target yang ingin dibunuh oleh dewa tetapi tidak bisa membunuh secara pribadi dan akan memiliki metode seperti itu. Wookiee secara alami mengerti. Suatu makhluk yang harus diangkat oleh pemimpin 1000 sekte bintang mereka sebelumnya dan memanggil Tuan, makhluk apa itu? Dan menjadi dirinya sendiri tidak berani membunuh pemuda tingkat 9 semesta ini. Sebagai gantinya, menggunakan perusahaan virtual semesta mengizinkan aturan, dia memerintahkan orang lain untuk melakukan permintaannya untuk membunuhnya di Gunung Iblis. Jelas bahwa posisi pemuda tersebut pasti sangat tinggi, latar belakangnya juga pasti istimewa. Setidaknya cukup menakutkan untuk makhluk hebat itu untuk tidak dipusingkan. Memahami adalah satu hal, tapi dia tidak punya pilihan, jika dia tidak memenuhi tugas, mereka akan segera mati. Karena itu dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mencari, dan membunuh di dalam Gunung Iblis diizinkan oleh perusahaan virtual semesta. Dia belum pernah mendengar tentang, harus membayar untuk membunuh seseorang di Gunung Iblis. Penguasa sektor Wookiee langsung bergegas keluar dari pintu masuk gua dan ke hutan es. Ya Tuhanku, dia menatap. Di dalam hutan es, 100 binatang melambat, bahwa ledakan dari bentrokan sebelumnya, bongkahan es masih mendarat di tanah, beruang es setinggi 8 meter masih menderu. 100 binatang buas bersama dengan binatang buas diam lainnya di hutan semua tampaknya merasakan energi besar penguasa sektor ini, berputar secara bersamaan. 1000 binatang buas, hampir 99% dari mereka semua berbalik pada saat yang sama untuk melihat penguasa sektor Wookiee yang ketakutan, yang telah melambatkan kecepatannya. Binatang buas kadal puncak sektor mengeluarkan suara gemuruh bumi. Itu adalah yang pertama muncul dan bergegas menuju Wookiee. Binatang tingkat penguasa sektor lain di bawah binatang kadal, bersama dengan lebih dari 1000 lainnya semua meraung saat mereka mengikuti pemimpin mereka, dengan terburu-buru berlari menuju prajurit manusia. Dan manusia tinggi seperti binatang buas, serta 2 puncak penguasa sektor lainnya hanya melihat. Sepertiga dari binatang buas di seluruh hutan es semua bergegas pada Tuan sektor Wookiee. Ya Tuhan, Tuhanku. Tuan sektor menyipitkan matanya, wajahnya pucat, begitu banyak binatang buas. Dia berbalik dan menjadi bola api, dengan cepat melarikan diri kembali ke gua. Sebagai seorang pejuang lautan bintang 9, dia sangat jelas tentang betapa mengerikannya makhluk buas itu. Meskipun mereka bodoh, mereka tidak memiliki poin fatal. Bahkan jika mereka dipotong setengah, mereka akan terus menyerang. Oleh karena itu, pada tingkat manusia dan binatang yang sama, binatang itu sebenarnya bahkan lebih mengerikan. Serangan jiwa tidak berguna, bahkan memotong mereka setengah atau menusuk kepala mereka tidak ada gunanya. Binatang kadal itu secepat kilat, dia memimpin jalan. 4 binatang tingkat penguasa sektor diikuti di belakang. Dan setelah itu sekelompok besar penguasa tingkat domain binatang melolong saat mereka dikejar. Seekor binatang buas yang lucu mengikuti sekelompok besar lebih dari 1000 tentara binatang, bergemuruh melalui gua dan mengejar. Beruang es itu, mata peraknya melirik. Seperti yang aku harapkan, binatang buas yang berpikiran sederhana ini telah menjadikan aku salah satu dari mereka. Hehe, tubuhku membangun, energi dan lain-lain, benar-benar seperti binatang buas.
Beruang es Mosa Luo Feng, di dalam pasukan besar binatang buas, bergumam di dalam dan mengikuti kelompok dan mengejar penguasa sektor Wookiee. Tentu saja, kekuatan utama yang mengejarnya adalah binatang kadal puncak Tuan Sektor, dan 4 binatang sektor penguasa lainnya. Tentara di belakang murni hanya mengikuti pemimpin. Penguasa sektor Wookiee mempertaruhkan segalanya dan melarikan diri dengan liar. Energi dunianya diperluas ke area lebih dari 10.000 km, memeriksa pasukan di belakangnya. Sungguh sial, aku hanya mengejar satu tingkat alam semesta level 9, dan aku mengenai sarang binatang buas. Lebih dari 1.000 binatang buas, di antaranya, 3 di antaranya adalah penguasa sektor tingkat 9. Ketiga ini, siapapun di antara mereka dapat dengan mudah membunuhku. Tuan Wookiee tidak peduli tentang perintah pembunuhannya, dia hanya tahu dia harus melindungi hidupnya. Melalui tikungan dan tikungan di jalur, kadang-kadang luas dan kadang-kadang sempit, penguasa sektor itu sangat gesit saat ia melewati tikungan dan dipercepat. Dibandingkan dengan dia, kecepatan lari kadal sepanjang 2 km jelas lebih terpengaruh. Karena jalurnya biasanya hanya beberapa km, maka itu tidak bisa berakselerasi dengan kecepatan penuh. Karena jalur sebelumnya, Wookiee tidak bisa mengejar Luo Feng. Dan sekarang, karena alasan yang sama, penguasa sektor Wookiee meninggalkan binatang kadal di belakang. Aku kehilangan mereka. Mereka sudah meninggalkan daerah deteksi 10.000 km aku. Wookiee menghela napas lega ketika ia menyadari binatang kadal itu tidak berada dalam area energi dunianya. Namun dia masih terus melarikan diri, terus menekan ketika dia mencapai ujung terowongan dalam satu napas, di persimpangan 817 gua. Alam semesta tingkat 9 itu mungkin dibunuh oleh binatang buas. Tuan Sektor Wu memandangi gua segi 8 di belakang, mengerutkan kening. Menurut perintah dewa, aku harus mengkonfirmasi identitas pejuang itu untuk menganggap misi sebagai keberhasilan. Namun tempat dia mati berada di dalam hutan es itu. Untuk mengkonfirmasi kematian Luo Feng, yang paling penting adalah melihat sisa-sisa anggur kontak awan, bersama dengan tag identifikasi merah. Jika aku memasuki hutan es dan dikelilingi oleh binatang buas itu, aku pasti akan terbunuh. Apalagi dia. Tapi aku harus mengkonfirmasi identitasnya. Penguasa sektor Wookiee berdiri di persimpangan 817 gua, gelisah dan gelisah. Apa yang harus dia lakukan? Kedua cara itu sama sulitnya. Pertama-tama aku akan memasuki jaringan alam semesta virtual untuk memeriksa yang lain. Wookiee mengirim seutas kesadarannya ke dalam jaringan dengan cepat. Berbeda dari dunia sungai darah, lautan bintang 9 adalah area yang dikendalikan oleh perusahaan virtual semesta. Penguasa dan penjahat sektor sering mengunjungi kembali dari penjelajahan alam semesta, karenanya mereka memiliki barang-barang seperti jaringan alam semesta virtual bersama dengan kapal-kapal alam semesta dan lain-lainnya. Dunia maya, di sebuah rumah kuno. Bayan, penguasa sektor Wookiee duduk di kursi, dan sebuah layar muncul di depannya. Sangat cepat, seorang pria bertanduk hitam lain muncul di dalamnya. Itu adalah yang terkuat dari 6 dari kelompok Sekte 1000 Bintang, penguasa sektor tingkat 9 Bayan. Wookiee, mengapa kamu mencariku? Bayan bertanya di layar. Aku pikir aku telah menemukan target. Mata Wookiee terbakar seperti api. Bayan mengungkapkan ekspresi gembira. Misi ini seperti batu bara panas di tangan, mereka sangat jelas bahwa latar belakang target mereka tidak sederhana, namun mereka tidak punya pilihan tentang itu. Jika Wookiee telah membunuh target, tentu saja Bayan akan sangat bahagia. Dia dengan cepat bertanya, apakah kamu sudah mengkonfirmasi? Tidak ada cara untuk mencarinya. Wookiee menggelengkan kepalanya. Kenapa? Bayan curiga. Dengan cara ini, aku menemukan alam semesta tingkat 9 sebelumnya. Tuan Sektor Wookiee mulai menjelaskan keseluruhan cerita. Bayan terdiam sesaat. Kamu salah, kata Bayan. Salah? Di mana aku salah? Bahkan aku hampir mati, maka alam semesta level 9 pasti akan mati. Dan untuk bisa melarikan diri dariku, dia jelas bukan dari lautan bintang 9. Wookiee sangat percaya diri. Ya, memang sangat mungkin dia bukan dari lautan bintang 9, kata Bayan. Namun Wookiee, kamu lupa satu poin. Gunung Iblis ini akan sangat sering memiliki makhluk bernilai tinggi dari perusahaan virtual semesta. Makhluk-makhluk ini, semuanya adalah level 9 jagat raya, semuanya dengan banyak metode mereka sendiri.
Kamu memang pernah bertemu satu dari yang tidak biasa, namun, itu mungkin belum tentu menjadi sasaran. Mungkin sangat mungkin makhluk lain ini. Mendengar itu Wookie tertegun. Iya benar. Bayan benar, ada banyak alam semesta berstatus tinggi tingkat 9 yang menjelajahi Gunung Iblis, bukan hanya satu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Wookie mengerutkan kening. Haruskah aku menunggu di pintu masuk gua untuk kesempatan atau melanjutkan pencarian? Dengan begini, kamu tinggal di sana dan jaga dulu, kata Bayan. Setelah beberapa saat, kamu bisa menyelinap kembali ke gua, mendekati hutan es, dengan hati-hati menyembunyikan energimu dan kamu tidak boleh ditemukan. Periksa dengan hati-hati apakah ada anggur kontak awan. Aku pikir binatang buas itu seharusnya tidak menghancurkan jenazahnya. Wookie merenung sejenak sebelum mengangguk. Dalam jalur yang luas, binatang kadal besar, setelah menemukan sektor manusia penguasa telah lenyap dan dikejar selama 100.000 ribuan kem tidak berhasil, berhenti. Setelah beberapa saat, 3 sektor tuan binatang di belakang melambat juga dan berhenti di belakang binatang kadal. Binatang kadal itu mengangkat kepalanya dan melolong, menyebabkan seluruh jalur bergetar. 4 tuan sektor lainnya mengangkat kepala mereka dan melolong juga. Setelah itu kadal binatang berbalik dan mulai kembali, 4 raja binatang sektor lainnya mengikutinya. Ketika mereka mengejar manusia sebelum mereka sangat cepat, namun mereka dengan santai berlari kembali, menggunakan hanya sepertiga dari kecepatan mereka sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Kembali. Salah satu anggota pasukan besar, beruang es lucu setinggi 8 meter itu melihat sekeliling. Itu melihat bahwa semua binatang itu berhenti berlari, ada banyak jenis dari mereka, dan mereka semua mengikuti binatang kadal terkemuka dan kembali. Meskipun binatang kadal dan binatang buas sektor lainnya kembali, lebih dari 1.000 binatang buas lainnya tidak sepenuhnya seragam. Sebagian besar dari mereka mulai kembali. Hanya sekelompok kecil dari mereka yang terus berjalan lambat, dengan sekitar 10 dari mereka terus menyusuri jalan setapak, menuju ke tempat penguasa sektor itu melarikan diri. Proses berpikir mereka sangat sederhana. Sama seperti sekelompok ayam kecil yang mengamuk, sebagian besar dari mereka akan berlari bersama tetapi beberapa masih akan meninggalkan kelompok. Tidak heran aku bertemu satu pun sebelumnya. Beruang es Luo Feng merenungkan, dengan cermat mengamati kejadian tentang binatang buas yang senang berada dalam kelompok dan komunitas. Namun terkadang ada yang cukup bodoh untuk meninggalkan grup. Siapa yang tahu apakah penguasa sektor telah mati atau tidak? Jika dia mati aku bisa meninggalkan jalan ini. Jika dia belum mati, dia mungkin akan pergi jauh, aku masih bisa pergi dengan cara yang sama. Beruang es perlahan mengikuti 10 atau lebih binatang buas lainnya dan menuju ke arah di mana penguasa sektor melarikan diri. Beruang es sesekali akan berlari dan kemudian berjalan. 10 binatang buas lainnya juga kadang-kadang akan menggunakan tubuh es besar mereka untuk mendorong beruang es. Bergerak dengan 10 binatang buas, beruang es berlari sebentar, meninggalkan mereka. Baru saat itulah ia mulai berakselerasi menuju pintu masuk gua. Setelah beberapa saat, Luo Feng, aku sudah memindai riak energi dunia. Itu adalah penguasa sektor itu dari sebelumnya. Beruang es yang berlari melambat secara alami, dengan sengaja menggunakan tubuhnya untuk mengetuk dinding es di samping, setelah bergerak maju sedikit lagi, dia berbalik dan kembali. Ada binatang buas. Pria kurus bertanduk hitam di persimpangan 817 gua mengerutkan kening, setelah itu dia menghela napas lega, binatang tingkat 3 semesta. Bodoh sekali, menggunakan tubuhnya untuk mengetuk dinding es. Tampaknya bodoh. Dia terlalu malas untuk pergi membunuh binatang buas. Dan Wookie masih takut dari sebelumnya, dia takut keributan yang disebabkan karena membunuh binatang ini akan menarik lebih banyak lagi. Itu kembali. Itu benar, kembalilah ke sarangmu. Tuan Sektor Wu tersenyum, binatang itu sudah berbalik dan meninggalkan area energinya. Dalam jalur es, beruang es perlahan berjalan dan saat meninggalkan area energi dunia. Luo Feng, kita sudah meninggalkan area energi dunia. Mata beruang es itu memiliki sedikit semangat, aku tidak berharap penguasa sektor bertahan. Aku berada 10,003 km dari persimpangan gua 817. Menurut jarak, aku menyimpulkan bahwa Raja Sektor sangat mungkin bersembunyi di persimpangan. Ini hanya asumsi. Babata berkomunikasi melalui kesadaran.
Daerah itu sangat aman. Saat dia menemukan binatang buas yang mencoba mengikutinya, dia bisa langsung menuju ke gua lain. Aku pikir binatang buas juga tidak akan bisa menebak gua mana yang dia tuju. Namun dia tidak pergi, membuat aku curiga. Tersangka apa? Tanya Luo Feng. Binatang buas itu menakutkan, penguasa sektor itu sangat jelas akan hal itu. Dia tetap di persimpangan, meskipun aman, masih ada kemungkinan binatang buas akan keluar. Cara teraman adalah pergi jauh. Tapi dia belum melakukannya. Dia tidak mengumpulkan tag di Gunung Iblis tetapi berjaga di sana. Ditambah lagi, dia berusaha sangat keras untuk membunuhmu sebelumnya. Aku harus curiga, bahwa tujuan sebenarnya adalah kamu Luo Feng. Kata Babata. Tujuannya adalah aku. Luo Feng mengerutkan kening, mengingat semua yang terjadi sebelumnya. Memang, penguasa sektor ini waspada di pintu masuk gua, tidak berani untuk bersantai. Jika bukan karena membunuhnya, tidak perlu baginya untuk waspada di sana. Mengapa dia ingin membunuhku? Luo Feng mengerutkan kening. Bagi penduduk asli untuk bergabung dengan perusahaan virtual universe, salah satu caranya adalah tinggal di Gunung Iblis selama sebulan, dan cara lain adalah dengan mengumpulkan 1000 tag hitam atau 1 tag merah. Namun dengan kekuatan penguasa sektor 9, mengumpulkan 1000 tag hitam atau bertahan 1 bulan di sana sangat sederhana. Sama sekali tidak perlu berjaga-jaga di gua. Bahkan jika dia mencurigai kamu adalah orang dari perusahaan virtual semesta, tidak perlu baginya untuk membunuhmu. Karena, membunuh kamu tidak akan berbuat baik untuknya di perusahaan virtual semesta di masa depan. Juga, dia tidak perlu melakukannya. Aku menyimpulkan itu. Seseorang ingin kamu mati atau ingin salah satu dari dua lainnya mati. Kata Babata. Ingin aku mati. Ekspresi Luo Feng berubah. Menurut informasinya, ada total 3 anggota inti yang telah memasuki Gunung Iblis. Targetnya harus menjadi salah satu dari kalian 3. Babata sangat yakin, dan sulit untuk mengatakan apakah 2 lainnya masuk Gunung Catatan Iblis. Oleh karena itu, peluang target sebenarnya adalah kamu harus mencapai 50%. 50%. Siapa yang mau membunuhku? Siapa yang telah aku sakiti? Ucap Luo Feng mengerutkan kening. Kadang-kadang, beberapa orang yang bahkan tidak kamu kenal mungkin ingin membunuhmu. Di lain waktu, kamu bahkan tidak tahu kapan kamu telah menyinggung orang lain, kata Babata. Aku telah mengikuti guru kamu selama lebih dari 60 juta tahun, aku telah melihat terlalu banyak penipuan timbal balik. Aku menyarankan kamu untuk sangat berhati-hati. Eksplorasi Gunung Iblis ini tidak sesederhana itu. Dimengerti. Beruang es mengeluarkan raungan rendah dan mulai kembali ke hutan es. Karena jalur dinding es terlalu tebal, meskipun lapisan permukaannya bisa pecah dan lapisan bebatuan tebal beberapa km di belakangnya tidak bisa ditembus. Bahkan seorang prajurit jenderal sektor harus melarikan diri dengan sekuat tenaga, tanpa cara untuk menerobos. Itu berarti satu hal, bahwa batu hitam Gunung Agung ini sangat kokoh. Setelah beberapa saat, beruang es perlahan-lahan kembali ke hutan es. Di dalam hutan yang luas, semua binatang buas hidup dengan tenang, dan beruang es Luo Feng tidak menimbulkan kecurigaan dari yang lain sama sekali. Seekor binatang buas terbang, dia penguasa tingkat 9 dengan panjang 600 meter tergeletak di lapisan es, dengan santai mengepakkan sayap esnya dan mengetuk beruang es yang baru saja lewat untuk jatuh dan berguling-guling. Baru kemudian beruang es itu dengan bodohnya kembali berdiri. Di sarang binatang hutan es ini, beruang es melewati banyak binatang buas, dan terus maju. Sebenarnya tidak ada cara untuk keluar dari sini, aku hanya bisa melihat apakah ada jalan keluar lain di hutan ini, pikir Luo Feng. Beruang es perlahan-lahan berkembang, sesekali mengeluarkan raungan rendah. Kelompok binatang buas di daerah gunung es dibagi menjadi 3. Kadal binatang, binatang manusia raksasa dan binatang burung, 3 penguasa puncak sektor ini mengatur 3 kelompok. Beruang es Luo Feng berjalan dengan lambat dan bodoh, mirip dengan yang lain. Setelah lebih dari 3 jam, dia benar-benar berjalan di sekitar area binatang buas. Beruang es Luo Feng menghela napas lega, melirik kembali ke hutan es yang luas tempat binatang buas itu hidup. Aku akhirnya berjalan keluar dari area grup binatang buas. Baru kemudian dia santai. Mata beruang es yang awalnya bodoh bersinar ketika dia melihat ke depan. Jalan setapak di depan masih berupa hutan es yang luas. Sesekali dia akan melihat 1 atau 2 binatang buas.
Karena tidak ada cara untuk kembali dengan penguasa sektor yang menjaga rute lain itu. Aku hanya bisa melanjutkan. Beruang es Luo Feng sesekali berlari dan melambat. Pada saat ini, dia tidak bisa melihat binatang buas lain di sekitarnya, dan di depannya ada hutan es yang luas tak berujung. Hutan es ini tidak ada habisnya. Dia melanjutkan sebagai beruang es. Nada iblis terkadang kuat dan lemah, menyerang jiwanya, dan menghipnotis kesadarannya. Saat seseorang menyerah padanya, dia akan menjadi zombie. Ini merepotkan. Beruang es Luo Feng melambat, dan mata peraknya dipenuhi dengan sedikit kekhawatiran. Semakin dalam aku memasuki hutan es, semakin kuat juga energi catatan iblis. Catatan iblis tanpa bentuk dan tanpa suara menyerbu jiwanya. Beruang es Luo Feng sedikit bergetar. Kekuatan catatan iblis ini, bahkan penguasa sektor level normal 3 akan segera dikendalikan. Luo Feng terkejut dalam hatinya. Menurut pulau-pulau dan informasi samudera fantasi, ia dapat secara kasar mengukur tingkat kemauan dan kesadaran. Dalam hal kemauan sendiri, dia sebanding dengan kematian normal. Hanya kesadarannya yang masih lemah, maka ia terjebak di pulau ke-10. Dan catatan iblis tidak memiliki tekanan kesadaran, hanya hipnotisme. Karena itu Luo Feng lebih mahir menahannya. Ini adalah alasan baginya untuk memilih gunung catatan iblis. Sebuah suara aneh menembus jiwanya, segera jutaan ilusi muncul, gelombang demi gelombang hipnotisme dimulai. Hanya untuk melewati semua ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Kekuatan tekadnya yang ekstrim tidak memiliki kompromi, ia benar-benar menembus semua ilusi. Beruang es menjadi aliran energi hitam, energi tak berbentuk mengambil bentuk manusia dan akhirnya membentuk pemuda bertanduk hitam lagi. Dia sudah 100 km jauhnya dari tempat dia pertama kali menemukan binatang buas. Ditambah lagi dia belum melihat binatang lain di lebih dari 100.000 km, karenanya dia kembali ke bentuk manusia. Menukar, dan dia bertukar kembali ke tubuh buminya, yang terbaik dia tidak terlalu banyak mengungkapkan tubuh Mosa. Luo Feng memandang sisi gunung es. Catatan iblis dari sebelumnya, bahkan penguasa sektor 6 atau 7 tidak akan bisa menerimanya. Sungguh aneh. Luo Feng mengerutkan kening. Sudah beberapa saat sejak aku memasuki gunung catatan iblis, namun sebagian besar catatan iblis di gua sebagian besar lemah. Bahkan tingkat alam semesta dapat menerimanya. Kadang-kadang mereka bisa menghipnotis tingkat alam semesta, hanya sedikit yang mencapai tingkat penguasa domain. Adapun catatan iblis tingkat penguasa sektor, mereka jarang muncul. Melihat hutan es yang luas di depan, Luo Feng mengerutkan kening, karena rasanya sangat aneh. Di dalam hutan es ini, kekuatan catatan iblis itu terlalu mengerikan. Melihat situasinya, semakin dalam dia pergi, catatan iblis yang dia temui terkadang akan menjadi lebih kuat. Jika ini terus berlanjut, dia takut yang berikutnya akan berada di level penguasa sektor. Dan akan semakin lebih kuat. Bahkan akan bisa menghipnotis penguasa abadi. Pada saat itu, Luo Feng tidak memiliki kepercayaan diri untuk menahannya. Apakah aku melanjutkan? Luo Feng merenung. Seketika Luo Feng mengertakkan gigi, matanya bersinar. Aku sangat jelas akan batasanku sendiri, catatan iblis saat ini masih jauh dari ambangku. Aku ingin melihat, seberapa kuat catatan iblis di hutan es ini. Kemudian dia melanjutkan, ketika ia maju, nada iblis kadang-kadang lebih kuat dari yang lain, namun secara keseluruhan, itu memang lebih kuat dari sebelumnya. Setelah sekitar 100.000 km, catatan iblis itu sebelumnya adalah yang paling menakutkan sejak aku memasuki gunung catatan iblis. Seharusnya bisa menghipnotis bahkan puncak penguasa sektor. Luo Feng mengertakkan gigi, matanya menyipit, tatapannya seperti pisau, menusuk ke depan. Mata seseorang adalah jendela menuju jiwa. Jelas Luo Feng sudah dalam siaga tinggi, kemauan dan kesadarannya terkondensasi sampai batas mereka. Masih cukup jauh dari ambang pintu aku. Dia melanjutkan, mempertahankan kehati-hatiannya, dan tidak berani lalai. Setelah berjalan sekitar 2000 km lagi, ia mencapai ujung hutan es yang luas. Di depan ada 3 jalur luas yang akrab. Jalur gua. Hutan es sudah berakhir. Luo Feng tersenyum, agak penasaran, hutan es ini memiliki catatan iblis yang kuat. Apakah tidak ada rahasia lain? Dia berbalik dan melirik 100 km dari hutan es, merasa bahwa harus ada sesuatu yang istimewa di dalam.
Aku akan memilih secara acak. Luo Feng berjalan menuju pusat 3 jalur. Yang ini dekat dengan lebar 20 km, dan tinggi 7 hingga 8 km. Dibandingkan dengan itu, Luo Feng adalah titik kecil. Seperti semut yang berjalan di jalur manusia. Ketika Luo Feng mencapai 10 meter sebelum pintu masuk, dia mengambil satu langkah dan melangkah maju. Kekuatan menelan yang luar biasa menakutkan dihasilkan dari pintu masuk gua. Dan ruang di sekitarnya menjadi pusaran energi yang terlihat, ketika lapisan es tanah itu sendiri robek dari bawah dan tersedot ke dalam gua. Luo Feng tidak bisa bereaksi tepat waktu. Seluruh tubuhnya tersedot langsung ke gua. Seperti mulut besar menelan apapun yang mendekat. Sial, apa ini? Luo Feng menatap. Sementara dia sedang ditelan, nada iblis yang tidak bersuara menembus langsung ke kesadarannya. Seperti panci tembaga besar yang bergemerincing, dalam sekejap ia merasakan kesadaran dan kemauannya melayang seperti perahu kecil di tengah badai. Setiap gelombang demi gelombang membuatnya terasa seperti kapal akan terbalik. Karena gangguan catatan iblis, Luo Feng berada di ambang kehancuran, dia tidak bisa peduli tentang hal lain, seluruh tubuhnya tersedot ke dalam. Dari lengannya yang tebal dan tanaman merambat merah gelap yang kuat memanjang dengan ganas. Tanaman merambat menembus ke dalam dinding es atau menempel di pintu masuk gua. Daun yang tak terhitung jumlahnya meluas ke permukaan tanah dengan lebih banyak tanaman merambat secepat kilat. Lebar gua sekitar 20 km. Sedangkan untuk tuan domain tingkat 9 awan kontak anggur, setiap pokok anggur sendiri jauh melebihi jarak kecil ini, hampir seperti gurita besar dengan banyak tentakel, dengan gila-gilaan menuju pintu masuk gua. Kekuatan bentuk kehidupan tanaman sangat sulit dipercaya. Kekuatan menelan yang mengerikan bahkan membuat pohon anggur yang bersentuhan dengan awan, dengan kekuatan penuh mulai terkoyak pada tanaman rambatnya. Tanaman merambat yang tebal terkoyak. Daun yang menembus lapisan es juga dipetik terpisah. Ya Tuhanku, catatan iblis datang dan pergi dengan cepat. Luo Feng dengan cepat tersadar, melihat tanaman merambat mulai pecah, dia segera meraung ke dalam, tukar. Tubuh buminya segera menjadi manusia kle Mosa, dan Mosa telah menjadi 30 cm, pesawat ulang-alik lebar 6 cm, itu memiliki 2 tanduk, itu bulat di tengah dan halus. Karena ukuran pesawat ulang-alik jauh lebih kecil dari tubuh manusia normal, dan karena bentuknya, itu membuat kekuatan menelan beberapa ratus kali lebih sedikit dibandingkan dengan tubuh manusia sebelumnya. Yang disukai klan Mosa adalah ruang angkasa, dengan hanya 1/100 dari kekuatan menelan bertindak di atasnya, akhirnya menerobos dan terbang keluar dari gua. Ketika pesawat ulang-alik Mosa berjarak lebih dari 100 meter dari gua, kekuatan menelan yang menakutkan langsung menghilang. Pesawat ulang-alik menjadi energi hitam dan membentuk tubuh manusia. Luo Feng menatap pusat 3 gua, mengingat adegan sebelumnya, dan dia gemetar di dalam jiwanya. Langsung diserang oleh catatan iblis, aku hanya bisa menahannya dengan sekuat tenaga. Puncak penguasa sektor normal tidak akan mampu menahannya. Dan kekuatan menelan itu, hanya setelah berubah bentuk menjadi Mosa, dan menggunakan kemahirannya dalam hukum antariksa, aku bisa melarikan diri. Luo Feng memandang gua di depan, penuh dengan ketakutan. Jika dia tertelan, apa yang akan terjadi? Siapa tahu? Luo Feng. Baru sekarang suara Babata bergema, itu adalah perangkap kematian yang khas di dalam wilayah rahasia alam semesta. Apa, perangkap kematian? Tanya Luo Feng. Di alam semesta yang luas, yang paling aneh dan misterius adalah wilayah rahasia. Daerah-daerah ini adalah semua kejadian khusus yang berevolusi dari jagat raya awal, membentuk banyak wilayah yang berbeda. Semua wilayah ini tidak pernah sama persis. Dan level bahayanya juga berbeda. Bentuk bahaya juga berbeda. Beberapa adalah bahaya yang jelas, meskipun menakutkan, tetapi masih bagus seperti itu. Namun beberapa orang memiliki bahaya yang tidak jelas, tampaknya aman namun bahaya tiba-tiba terjadi. Sama seperti gua di depan, gunung catatan iblis ini memiliki triliunan jalur, sisanya aman. Hanya ketika kamu memasukkan satu tanpa pertahanan, maka kekuatan menelan tiba-tiba akan memukul kamu dengan catatan iblis. Aku berani mengatakan, di dalam gua itu, ada hal-hal yang bahkan lebih berbahaya. Babata berkata, bahaya yang tiba-tiba ini, tanpa ada kesempatan untuk mempersiapkan atau mempertahankan, membuat ini dianggap sebagai jebakan maut.
Siapa yang tahu berapa banyak makhluk abadi, dan berapa banyak jenius dengan masa depan yang cerah? Berapa banyak makhluk besar yang jatuh dalam perangkap maut? Kata Babata. Luo Feng terkejut. Dia tiba-tiba teringat gurunya Truyan yang berbicara tentang seorang jenius mutlak yang mampu membunuh tingkat resmi mati, ketika dia adalah penguasa sektor puncak. Namun, jenius absolut itu akhirnya masih berada dalam wilayah rahasia. Meskipun wilayah awal absolut dikendalikan oleh perusahaan virtual semesta, masih ada beberapa tempat khusus yang bahkan mereka tidak dapat kendalikan sepenuhnya, kata Babata. Sama seperti dunia sungai darah, dan kedalaman gunung catatan iblis ini, mereka seperti itu. Kamu harus sangat berhati-hati. Kembali ketika aku mengikuti guru kamu, aku telah melihat terlalu banyak situasi seperti itu, terlalu banyak prajurit sekarat seperti ini. Jebakan maut ini, beberapa membawa harta karun besar, tetapi beberapa benar-benar jalan buntu. Luo Feng mengangguk. Setelah itu dia menoleh untuk melihat gua kiri dan kanan. Aku tidak bisa kembali. Tuan sektor itu berjaga-jaga. Di depan aku, ada 3 gua, di antaranya aku tidak bisa masuk yang di tengah. Tapi, yang mana dari 2 yang lain yang harus aku kunjungi? Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.